penguasa itu selalu menjanjikan kemerdekaan pers, ya. Tapi ujung-ujungnya setelah itu kemudian mengatur, ya. Mulai dari Pak Karno juga begitu, ya. Kalau penjenengan baca disertasinya Smith bahwa pemberedelan itu dimulai tahun 50, ya, Pak Karno waktu itu. Malahan Kos-Plus saja di penjara waktu itu hanya gara-gara nyanyi. Pak Harto juga gitu, awalnya kebebasan itu dijamin, tapi ketika peristiwa Malari kemudian mengkritik pemerintah, kemudian Pak Harto kemudian represif lagi, ya. Pers harus izin, kalau tidak sesuai dengan kehendaknya pemerintah digeledah. Nah, reformasi itu membalik itu semua, memberi kebebasan, ya, kebebasan pers. Sehingga apa? Sehingga ini kemerdekaan pers yang sudah diperoleh kembali dari beberapa pemerintahan yang dulu itu harus dijaga. Caranya jaga gimana? Pers harus profesional. Sehingga nantinya kalau misalkan demokrasi itu menyimpang, ya pers harus sesuai dengan fungsinya harus kontrol. Sehingga persnya menjadi kemerdekaannya terjaga, demokrasinya berkembang, kan gitu, ya kan? Ya, demokrasi harus semakin baik, tidak hanya demokrasi secara formal, tetapi secara materi. Ya, demokrasi itu harus memberi kemerdekaan kepada pers, kemerdekaan pada masyarakat, sekaligus demokrasi ujungnya adalah untuk mensejahterakan, kan gitu, ya. Dan itu pers memegang peranan penting di sini. Oke, ya. Pesan untuk pers di Magetan yang kata Pak Jokowi, pers hari ini nggak banyak saja. Masa? Kan gitu Pak di pidatonya kemarin. Oh, Pak Jokowi? Pak Jokowi. Oh, gitu ya. Saya nggak Pesannya tahu. untuk pers di Magetan. Pesan untuk pers di Magetan gimana Pak? Saya gini ya, pers itu adalah organisasi profesi. Organisasi profesi itu berbeda dengan organisasi yang lain. Dia perlu keahlian. Oleh sebab itu setiap organisasi profesi harus punya kode etik. Ada advokat punya kode etik karena kemandiriannya itu, ya, profesional itu, kemudian ada kode etik. Oleh sebab itu pers tetap junjung tinggi kode etik jurnalistik, sehingga tetap berjalan pada koridor yang ya. Alhamdulillah untuk pesan pers di Kabupaten Magetan, ya, karena saya secara mikro di Kabupaten Magetan juga, yang jelas dengan tema Hari Pers pada saat ini, peringatan yang dilakukan di Kabupaten Magetan ini berbeda. Untuk hari ini lebih menyentuh kepada masyarakat juga, lebih ada eksistensi pers itu, kemudian profesionalisme yang akan ditunjukkan dan lain sebagainya, sama seperti pesan Pak Bupati tadi juga, di mana pers itu adalah organisasi profesional yang membutuhkan disiplin tertentu di dalamnya, kedudukan, sertifikasi dan lain sebagainya semacam itu, sehingga peran pers nanti betul-betul bisa independen, kemudian bisa menjaga marwahnya teman-teman pers di Kabupaten Magetan, sehingga nanti akan mewarnai perkembangan di Kabupaten Magetan. Pers yang bisa nanti independen, bisa memberikan kritik, bisa memberikan sumbangsih kepada pemerintah. Jadi kebebasannya juga akan bertanggung jawab dan profesinya akan terhormat di masa masyarakat. Jadi untuk selama ini pers di Magetan sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Kami kemarin juga mengadakan kegiatan uji kompetensi wartawan yang peminatnya juga tinggi. Memang di awal-awal ada kekhawatiran nanti lulus apa tidak, tapi memang seperti itu ya, jalannya yang harus ditempuh. Jadi teman-teman nanti akan berbeda lah, warnanya berbeda. Jadi organisasi teman-teman lebih profesional, lebih terhormat. Jadi sesuatu yang kemarin dari teman-teman SKPD itu seperti apa ya? Seperti hal yang ditakuti apa tidak. Jadi menjadi bagian dari menegakkan demokrasi, sebagai fungsi kontrolnya juga akan berfungsi dengan baik.